Ini dua peristiwa ini itu mengubah betul lanskap reaksi masyarakat global terhadap Palestina. Sekarang semua orang across the board, Muslim, bahkan Yahudi sendiri, banyak kalangan Yahudi di Amerika yang juga mereka simpati kepada Palestina. Ada semacam kesan ya selama ini bahwa reaksi terhadap isu Palestina yang terakhir ini di Barat itu jauh lebih kuat dan lebih merata daripada di Indonesia atau di dunia Islam ya. Kesan ini sebetulnya tidak keliru. Memang sekarang ini terutama setelah peristiwa 7 Oktober tahun lalu sampai sekarang protes-protes terhadap Israel di negeri Barat, terutama di Amerika dan Eropa itu sangat besar sekali. Nah, saya justru melihat hal ini sebagai sesuatu yang normal. Kenapa? Karena masalah Israel ini sebetulnya masalah domestiknya negara Barat. Ini kesalahan mereka, kekeliruan mereka di masa lampau yang harus mereka tanggung memang. Karena kita tahu masalah Palestina ini muncul asal mulanya ya tadi itu dari deklarasi Balfour. Nah deklarasi Balfour ini sebetulnya bagian dari permainan kolonial awal abad 20 yang kemudian mengorbankan bangsa Palestina. Negara-negara Arab yang lain relatif sudah selesai urusan kolonialismenya. Hanya tinggal satu yaitu Palestina. Dan itu gara-gara secari kertas yang diteken oleh Menteri Luar Negeri Inggris ketika itu, Balfour itu. Jadi kalau misalnya orang Barat sekarang ini kok merespon lebih banyak daripada dunia Islam, memang sudah sewajarnya. Ini dosa kalian yang masih tersisa sampai sekarang. Dan kalau mereka sekarang ini bertindak seperti itu, bagus. Saya senang sekali sekarang ini respon di Amerika terutama, itu luar biasa. Antara lain juga penyebabnya selain karena ini dosa masa lalu mereka, juga karena proses domestifikasi isu Israel-Palestina. Artinya isu Palestina-Israel sekarang ini bukan sekedar isunya orang Israel dan Palestina di negeri mereka sendiri. Tetapi ini sebetulnya isu politik domestik. Setiap menjelang Pilpres sudah pasti isu ini muncul. November besok Amerika akan pemilu dan semua partai di sana akan membicarakan isu ini. Dan yang menarik, ini perkembangan yang bagi saya luar biasa. Di satu pihak, lembaga atau establishment resmi di dunia Barat yang diwakili oleh partai politik mereka dan lembaga-lembaga pendukungnya, hampir semuanya mereka tanpa reserve pro-Israel. Entah Partai Demokrat, Partai Republik, atau yang lain. Mungkin hanya segelintir saja dari politisi di Barat itu yang berani ngomong mengkritik Israel ya. Tapi secara umum formal establishment di Barat itu pro-Israel. Tetapi di segi lain rakyatnya, mereka sebagian porsi yang cukup signifikan di dalam masyarakat Barat, mereka simpati kepada Palestina. Kenapa hal ini terjadi? Karena media sosial. Jadi bagi saya digital technology itu salah satu perkembangan penting di dalam isu Palestina ini. Dulunya misalnya ketika tahun 93 ada perjanjian Solo Accord ya, perjanjian Oslo, bukan Solo ya. Solo dan Oslo ini ya agak mirip. Ketika ada perjanjian Oslo tahun 93, ketika itu belum ada media sosial. Orang yang berdebat ketika itu bukan publik, tetapi yang berdebat keras ketika itu Edward Said bersama lawan-lawannya termasuk Hafiz Laim. Hafiz Laim ketika itu berposisi dia mendukung Oslo Accord. Kemudian Edward Said mengkritik keras sekali Oslo Accord. Dan dalam bukunya yang tadi saya sebut, yang terbit tahun 2009, Hafiz Laim mengakui, saya salah. Ternyata pandangan Edward Said tentang Oslo Accord benar. Karena ketika itu Edward Said mengatakan Oslo Accord itu perjanjian antara David lawan Goliath. Negara dengan kekuasaan besar
menaikkan perjanjian dengan negara lemah, otomatis termnya atau syarat-syaratnya akan didiktekan oleh negara yang kuat. Karena itu yang mendapatkan keuntungan dari Oslo Accord bukan Palestina tapi Israel. Dan ternyata benar pendapatnya Edward Said ini. Nah, yang berdebat hanya segelintir orang, talking head ini. Sekarang ini yang berdebat hampir semua orang. Dan karena mereka bisa melihat langsung live peristiwa yang terjadi di Gaza sekarang ini, maka masyarakat Amerika dan Eropa, mereka nggak bisa menolak fakta. Jadi saya senang sekali sekarang ini isu Palestina, sebenarnya terjadi sejak tahun 2021 Mbak, yang ini kan konflik ini yang menimbulkan reaksi besar secara global, itu kan dimulai dari tahun 2020 atau 2021 ketika terjadi ada sekelompok orang Palestina diusir dari rumahnya. Ya, sejarah itu tahun 2021 ya, Pak Kadir ya. Nah, sejak 2001 kan, 2021. Nah, yang kedua sekarang. Ini dua peristiwa ini itu mengubah betul lanskap reaksi masyarakat global terhadap Palestina. Sekarang semua orang across the board, Muslim, bahkan Yahudi sendiri, banyak kalangan Yahudi di Amerika yang juga mereka simpati kepada Palestina. Kemarin saya baru pulang dari Jerman, jalan-jalan saja sebetulnya. Pas saya ke Köln, Mas Kadir, ke sentral, stasiun sentral itu, di samping katedral Köln yang terkenal itu, tiba-tiba saya pas ke sana ada demonstrasi pro Palestina. Yang demo ya orang-orang bule-bule kan, ya saya nimbrung saja. Untung saya nggak dideportasi, karena Jerman termasuk negara yang paling keras reaksinya terhadap demo atas Palestina kan. Nah di dekatnya demo untuk Palestina ini ada demo pro Israel, tapi sedikit sekali yang ikut ya. Nah jadi sekarang ini terus terang, tadi kalau dikatakan oleh Mas Kadir Jalani bahwa isu ini bukan isu agama tetapi isu kemanusiaan, sekarang terjadi. Ya, dan sebetulnya kesadaran ini bahwa ini penjajahan, ini isu kemanusiaan itu yang Mas Uli lihat sebagai momentum untuk kemudian mematahkan mitos-mitos yang sebelumnya sudah diciptakan dengan sangat sistematis dan pintar itu. Gitu. Saya ingin mention sedikit dalam kesempatan ini karena saya tahu diskusi ini di-relay melalui media sosial, melalui YouTube ya Mbak Ella ya. Yes. Saya ingin mention dan sekaligus berterima kasih kepada salah satu influencer kita di media sosial, di X atau di Twitter. Ada salah seorang influencer media sosial yang cukup penting, yang membuat video TikTok. Ya. Ini seorang anak muda dengan latar belakang etnik Cina, Tionghoa, masih muda dan di dalam media sosial punya pengaruh yang lumayan. Kalau dalam media sosial dikenal dengan akun Amrazing. Ya. Alexander Tian. Ya. Dia membuat satu video pendek di TikTok, menggambarkan secara sederhana bagaimana cara memahami konflik Israel-Palestina. Dan itu metode-metode yang bakal kita bahas di diskusi kedua. Terima kasih kepada saudara Alex yang sudah membuat video itu, karena itu betul-betul bisa memberikan pemahaman yang sederhana kepada masyarakat awam kenapa ada konflik ini dan kenapa Palestina itu pada posisi yang harus didukung. Betul.